Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelum saya lanjut, boleh dikonfirmasi apakah suara saya terdengar? Oke, dengar Mbak. Oke, baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Hari ini tanggal 25 Oktober tahun 2024, kita bakal ngadain webinar dengan tema Opti Sistem Desain Jaringan Fiber Optik. Nah, hari ini kita bakal webinar selama kurang lebih 1 jam ke depan sampai di 20.30 dengan narasumber yaitu ada Mas Reza. Tapi sebelum itu, seperti yang saya himbau di grup, untuk teman-teman dapat merubah format nama dengan nama, spasi, asal kampus, PT, ataupun sekolah, ataupun boleh nama spasi umum. Silakan disesuaikan dengan teman-teman bagaimana. Selanjutnya, untuk teman-teman yang bisa on-cam, silakan on-cam dan menggunakan background Zoom yang telah dikirimkan di grup WhatsApp. Oke, untuk himbauan itu saya harap bisa dimengerti untuk semuanya. Selanjutnya, berhubung ini kita baru mulai dan masih fresh juga, jadi izinkan saya untuk mengambil cuplikan gambar sejenak. Kepada teman-teman boleh untuk on cam. Di sini ada 3 slide, nanti akan saya pandu dari sini. Oke, boleh teman-teman untuk on cam sebentar. Baik, baik. Dapat dulu Mbak. Oke, oke, saya izin ngambil gambar ya. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Oke, di slide 2. Terakhir ada di slide 3. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Nah, selanjutnya. Oke, seperti himbauan yang ada di poster, bahwasanya malam ini teman-teman yang mengikuti Zoom diharapkan mengikuti sampai dengan selesai 20.30 nanti, di mana di sesi akhir nanti bakal ada link feedback yang teman-teman bisa isi, dan ada beberapa syarat yang ada di link tersebut. Silakan teman-teman isi, karena untuk perolehan sertifikat adalah teman-teman yang telah mengisi di link feedback tersebut. Nanti otomatis sertifikat akan bisa teman-teman download di link website thinkcorp.id. Nanti akan diarahkan oleh admin bagaimana cara mendapatkan sertifikat di link tersebut. Oke. Nah, selain itu untuk teman-teman semuanya, kemarin juga dihimbau bahwasanya bakal ada 10 orang yang akan mendapatkan voucher untuk bisa diakses sebesar 10% untuk teman-teman yang beruntung bisa mengakses klaim voucher tersebut ke admin kita, yaitu admin Thinkcorp. Nanti teman-teman itu yang mendapatkan 10 voucher adalah teman-teman yang mengambil cuplikan gambar ataupun cuplikan video pada saat sesi webinar berlangsung. Jadi silahkan untuk teman-teman boleh mengambil cuplikan gambar ataupun video, kemudian diupload ke Instagram, ke story Instagram, dan tag Instagram kita di thinkcorp.id. Nanti bakal saya tulis di Instagram, di WhatsApp group, nama akun Instagram kita, dan silakan teman-teman untuk upload story di sana. Nanti 10 orang pemenang terbaik dengan story terbaik akan diumumkan di grup juga siapa aja yang akan mendapatkan 10 voucher yang bisa diklaim untuk pelatihan dan sertifikasi fiber optik. Oke, tanpa berlama-lama lagi karena saya lihat udah ada narasumber kita di sini yaitu Mas Reza. Jadi mungkin sebelum sampai ke Mas Reza, saya juga lupa tadi mengenalkan diri. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Nadia, saya moderator yang akan membantu 1 jam ke depan, bersama juga dengan Mas Reza nantinya. Nah, untuk itu, izinkan saya untuk memperkenalkan beliau, profil singkat beliau sedikit. Baik, nama beliau yaitu Muhammad Reza Raihan Nur Rahman, dengan nama LinkedIn yang sama. Beliau memiliki latar belakang, pernah bersekolah di SMK Telkom Bandung di jurusan Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi, dan pendidikan terakhir menempuh di Diploma 3 pada jurusan Teknologi Telekomunikasi pada Universitas Ini Telkom. berarti on cam ya? Adapun pengalaman kerja beliau, yang pertama sebagai Network Engineer di PT Telkom Indonesia Tbk sampai saat ini, dan pernah menjadi trainer IoT di PT Telkom Indonesia. Adapun proyeknya yaitu
Fiber Optic Engineer di SM Pendidikan Telkom, SMK Telkom Pariwisata, dan SMK Telkom Branding. Baik, tanpa berlama-lama lagi, karena saya sudah lihat ada Mas Reza, mungkin boleh on mic. Halo Mas Reza. Oke, halo, suara saya terdengar nggak? Terdengar. Oke, mungkin Mas Reza tadi udah saya perkenalkan sedikit ya kepada teman-teman yang ada di ruangan sini. Jadi boleh kepada Mas Reza mungkin langsung mengambil alih sesi Zoom ini untuk 30 menit ke depan. Untuk teman-teman yang mau bertanya, nantinya silahkan on mic ataupun menuliskan pertanyaan di kolom chat. Baik, kepada Mas Reza saya persilahkan. Oke, sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu ya, Mbak. Oke, udah terlihat belum slide presentasi saya? Belum, belum terlihat, Mas. Kak. Oke, bentar ya. Muter-muter. Oke, Sudah Mas. sudah ya. Belum terlihat. Oke, baik, sebentar. Udah. Oke, mungkin saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkat. Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Mungkin di sini saya akan memperkan apa ya, kita diskusi aja di sini, kita diskusi santai aja, kita sharing session. Mungkin teman-teman jika ada pertanyaan bisa diskusi juga nanti ketika di Zoom ini. Di sini saya akan membahas terkait desain fiber to the home menggunakan aplikasi Opti System. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Rian Rahman. Kita juga sudah disebutkan juga oleh Mbak Nadia. Saya alumni dari Universitas Telkom dan SMK Telkom Bandung. Untuk saat ini saya ada bekerja di PT Telkom Indonesia sebagai Network Engineer. Sebelumnya saya ada di divisi trainer IoT dan saya juga pernah menjadi teknisi Optical Network Engineer di Yayasan Pendidikan Telkom. Dan saya juga mempunyai sertifikasi BNSP terkait teknisi instalasi fiber optik, level 3 pemeliharaan jaringan, junior developer, dan operator komputer muda. Oke, teman-teman pernah lihat gambar seperti ini nggak di jalanan? Ada yang tahu nggak ini kabel apa? Pernah Oke, ada yang tahu ini kabel apa gitu? Apa kabel ini? FOK. Distribusi. Dropcore. Oke, betul ya. Jadi di sini tuh banyaknya bisa ada distribusi, ada PDP juga gitu ya, ada dropper juga gitu. Biasanya kita sering temuin ada di pinggir jalan ya, gitu. Apakah di perempatan, tiga gitu, atau perumahan. Nah, kita kenalan dulu apa itu fiber optik gitu ya. Nah, fiber optik ini dia saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik ya, serat kaca. Jadi dia kaca yang dileburin jadi setipis seperti rambut, kemudian lebih tipis lagi. Nah, ini digunakan untuk saluran transmisi gitu. Kita bisa berkomunikasi antar pulau, antar kota gitu. Nah, ini dengan bantuan fiber optik. Untuk saat ini, fiber optik jadi saluran transmisi yang paling cepat ya, dan bisa mengirim data yang sangat besar. Kemudian, nah kalau kita tahu gitu ya, kan kita sering berkomunikasi nih WhatsApp atau YouTube gitu untuk nonton video atau streaming yang lain atau searching lain gitu. Nah, kita udah tahu nih pengiriman datanya itu menggunakan syarat fiber optik gitu. Nah, tapi dari dalam fiber optik itu ada apa aja gitu? Apa eh, jenis-jenisnya, terus juga di bagian fiber optik itu ada apa aja? Nah, yang pertama mungkin dari yang terluar dulu ya. Dari yang terluar itu ada yang namanya jacket cable. Nah, jadi yang warna hitam yang sering kita lihat itu yang warna hitam, nah itu namanya jacket cable. Kemudian ada straightening atau string member, itu fungsinya untuk menguatkan si struktur fiber optiknya. Jadi misal ada fiber optik yang 12 core atau 48 core, itu ditahan pakai string member, itu kayak tulangnya gitu. Jadi dia bentuknya itu makin makin kokoh, makin bulat gitu. Kemudian ada lapisan pelindungnya.
itu ada tube gitu. Nah, ini ada tube juga. Tube-nya itu ada lapisan lagi, jadi ada tube, misalkan tuh ada coating, ada cladding, dan ada core gitu. Nah, jadi yang ada di tengah sini itu ada coating juga, ada cladding juga, ada core juga, ada tube juga. Nah, yang paling intinya itu adalah di core. Nah, ini adalah serat kaca yang menjadi saluran transmisi untuk pengiriman data. Kemudian standar dari fiber optik itu biasanya ada 12 warna, kan ada yang 14 juga. Nah, di sini ada 12 biasanya untuk mempermudah menghafal warna-warna dari optik itu kita istilahkan bisa warna biru itu B, oranye itu O, terus hijau itu H. Nah, kalau di 12 warna ini supaya gampang kita tinggal baca aja, misalnya kayak digabungkan gitu ya, jadi Bohca Pumehiku Pitos gitu. Nah, biasanya optik ini juga ada beberapa tipe ya. Ada yang single mode, ada yang multi mode gitu. Kemudian juga dari satu kabel itu berbagai macam isi core-nya gitu. Ada yang 12 core, ada yang 48 core, ada yang 24 core, ada yang 96 core, ada yang 228 core, ada yang 124 core. Jadi berbagai macam tipe dari fiber optik ini. Gitu. Nah, untuk warnanya dia terdiri dari 12. Nah, ketika optik disambung, misal ada optik A dan optik B gitu. Nah, kita ingin sambung. Mungkin kalau tembaga, kita ingin menyambungnya tuh misal di tembaga dikupas, gitu. Kemudian kita tempel, kemudian kita lilit-lilit diputar-putar gitu. Nah, tapi kalau optik, dia penyambungannya itu khusus gitu, punya alat tersendiri yang namanya fusion splicer. Nah, untuk teknik mengupasannya pun itu tidak sembarangan gitu, nggak kayak tablet tembaga yang biasa kita akalin gitu ya, pakai korek, bakar, pakai cabut, pakai gunting atau pakai tang gitu. Nah, kalau optik ini dari sisi A dan sisi B, kalau ingin disambung pakai fusion splicer, nah itu terjadi sistem peleburan dan warnanya pun harus sama gitu. Misal kita ingin nyambung warna biru gitu di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan itu harus warna biru juga, nggak bisa warna merah, hijau ataupun kuning. Jadi warnanya harus sama, nggak boleh menyilang. Nah, kemudian kita kenalin apa itu STH. Yang generalnya itu adalah STX gitu ya. X-nya itu bisa bisa gedung, bisa curve, bisa yang lain gitu. Karena saat ini yang sering kita lihat gitu ya, di jalanan itu STH gitu, dan sering kita rasakan juga gitu dari beberapa provider eh, dari yang mengadakan layanan STH ini gitu ya. Kemudian STH ini singkatan dari Fiber to the Home, dia mampu mendeliver layanan di atas 2 giga. Kemudian untuk jaringannya ya tadi bisa ke building, bisa ke yang lain gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, cuman intinya itu pasti menggunakan fiber optik gitu. Nah, bedanya tuh cuman layarnya aja, dan bedanya pun cuma sedikit ya. Dan yang lainnya masih sama saja gitu, masih fiber optik mulai dari OLT ke ODF atau FTM, kemudian ke ODC, nanti ke ODP, kemudian baru ke take out gitu ya, titik konversi optik gitu. Nah, ini merupakan struktur dari fiber to the home. Nah, di sini ada ME atau Metro Ethernet, kemudian ada OLT. Nah, dari OLT ini disambung lagi ke Pescode gitu ya, atau ODF atau enggak ke ATM. Nah, dari antara ODF ke ODC itu menggunakan kabel feeder gitu ya. Ini termasuk segmen A. Gitu. Jadi dari misal nih pusatnya OLT-nya ini berada di satu daerah A gitu. Kemudian akan disambung ke daerah B gitu. Itu adalah ODC. Nah, itu menggunakan kabel feeder. Kemudian dari ODC ke ODP itu menggunakan kabel distribusi gitu. Nah, ODC ini dia hanya tempat untuk membagi ya, menyalurkan gitu dari feeder. Nanti di ODC itu ada lagi
port konektor dan juga PS-core. Nah, nanti ada kabel distribusi juga, jadi pertemuan antara feeder dengan distribusi itu ada di ODC. Kemudian dari ODC ke ODP itu menggunakan kabel distribusi. Nah, sama ya, nanti di ODP pun itu hanya tempat untuk penyambungan antara distribusi dan drop port. Nah, tapi di dalam ODP ini dia ada juga yang namanya splitter. Jadi dia pembagi gitu. Jadi satu core dari distribusi itu bisa dibagi ke banyak pelanggan lagi. Terus kemudian dari ODP itu ke OTP menggunakan kabel drop-in yang ke rumah rekan-rekan gitu, yang kabel PP yang warna hitam. Kemudian dari OTP itu ke roset pakai kabel indoor. Kemudian baru ke titik konversi optik, jadi ke ONT. Nah, yang di sini yang menggunakan listrik itu hanya di bagian OLT dan ONT. Dari ODF atau OTM gitu. Terus kemudian ODC, ODP itu tidak menggunakan daya listrik. Jadi dia hanya sebagai pembagi dari saluran transmisi fiber optik ini. Gitu. Ini kita bagi ada segmen A, B, C, dan D. Gitu. Kemudian dari ONT ini ada beberapa layanan biasa kita sebut two play atau triple play gitu ya. Ada telepon, STB, terus ada internet. Nah, kemudian di sini ada nilai redaman. Jadi nilai redaman dari fiber optik ini banyak gitu ya. Ada redaman dari penyambungan, ada redaman dari jarak juga ngaruh untuk keredaman. Kemudian ada dari press-cord atau pigtail, kemudian dari konektor, terus juga dari adapter, kemudian dari splitter. Nah, itu banyak banget redaman-redamannya. Nah, untuk menjaga kestabilan sampai kecepatan pengirimannya, nah ada standarnya yaitu minimal dari 15 sampai 28 dB gitu. Kalau kurang atau lebih biasanya kalau misalnya optiknya putus itu ditandain kalau kita ukur pakai OPM optical meter gitu ya. Nah, dia hasilnya adalah 50. Jadi kalau misalnya kabelnya putus dia hasilnya 50 atau misalnya eh, dia redamannya tinggi gitu. Misalnya di rumah kita internet putus-putus gitu atau patah-patah. Nah, biasanya itu mungkin redamannya agak tinggi gitu atau internet lambat gitu. Redamannya agak tinggi mungkin 30 atau 35 gitu. Tapi itu nggak putus. Mungkin itu bisa saja optiknya di ODP itu rapuh atau di drop core-nya ya ada yang retak gitu. Seperti itu. Nah, kita juga selain mengetahui fiber optik, nah kita harus tahu power link budget. Nah, tadi kan di sini kita udah tahu ya bahwa ke pelanggan itu atau ke rumah kita itu redamannya itu harus 28 dB Besok si minimal. Cecil tuh biasanya gak rewel. Minimalnya itu 28 dB. Gak rewel Kan masalah bagian. yang bagusnya itu kan ya 24, 25. Nah, maksimal banget tuh 28 gitu. Kan juga para teknisi pun ngejarnya jangan sampai mentok banget maksimal gitu. Dari redaman 27 aja itu udah diinstruksikan untuk penyambungan ulang atau ngecek lagi supaya redamannya di bawah itu. Jadi jangan sampai mentok banget ke 28 karena bisa jadi nanti di pelanggan ada yang komplain gitu ya. Seperti, aduh internetnya ini lambat gitu, nggak bisa streaming, nggak bisa main game. Nah, ini ada tekniknya untuk menghitung rugi-rugi dari fiber optik seperti tadi yang sudah splitter, redaman konektor, redaman penyambungan gitu. Nah, teknik ini dinamakan power link budget. Nah, ini adalah mungkin apa ya? Sheetnya cheat sheet gitu ya, cheat sheet redaman. Kalau kita ngitung secara manual. Nah, dari kabel itu redamannya 0,35 dB per kilometer. Jadi di optik kita ngomonginnya per kilometer. Misalnya ada yang 500 meter atau 700 meter, nah itu dikonversikan jadi ke kilometer. Kemudian splicing. Nah, tadi misalnya ada yang putus nih di optiknya, terus kita sambung antara optik warna biru yang di A, sisi A
dan warna optik yang ada warna biru di sisi B gitu. Nah, ketika disambung itu maksimal 0,1 dB. Kemudian ada konektor. Nah, jadi setiap konektor di optik itu juga memiliki redaman. Gitu. Nah, redamannya itu 0,25 dB. Kemudian dari splitter, splitter itu banyak jenisnya. Ada yang 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32. Nah, itu beda-beda redamannya. Makin eh, banyak splitternya gitu, pembandingnya makin banyak, karena redamannya pun makin tinggi gitu. Contohnya kayak 1:2, itu maksimalnya di 3,70 dB. Kemudian untuk splitter 1:32 itu ada di 17,45 dB gitu. Nah, ini kalau kita main hitung manual, ya ini memang perlu kita tahu gitu ya, atau kita hafal dari tabel tabel cheat sheet ini. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung power link budget gitu. Nah, di sini ada keterangannya. Jadi di sini ada alfa PLT atau alfa total gitu. Nah, alfa total ini dari sisi pelanggan gitu. Total redamannya berapa? Nah, ini redaman total sistem. Kemudian di sini ada L dikali alfa serat. Nah, L-nya itu adalah panjang serat optik. Jadi, panjang serat optik itu terhitung dari OLT ke ODC gitu ya. Dari OLT ke ODC, kemudian dari ODC ke ODP, kemudian dari ODP bisa langsung ke rumah pelanggan, bisa langsung ke ONT atau ke roset dulu. Nah, jadi dari OLT ke rumah pelanggan itu dihitung berapa jaraknya. Nah, misal contohnya jaraknya 17 km. Nah, kemudian alfa seratnya itu berapa redaman serat optiknya tuh. Nah, redaman serat optiknya tadi kita mengacu ke tabel ini. Nah, 0,35 dB. Jadi misal panjang dari FTO itu ke pelanggan 17 km, berarti 17 dikali 0,35 dB. Nah, kemudian di sini ada NC kali alfa C. Nah, NC ini dia jumlah konektor. Jadi jumlah konektornya ini ada berapa nih dari OLT ke rumah pelanggan gitu. Ditotalin ada berapa nih? Gitu. Misalnya ada 4 konektor gitu. Kalau ada 4 konektor berarti di sini 4 dikali redaman konektor. Balik lagi kita ke tabel itu redaman konektornya berapa nih? 0,25 berarti 4 dikali 0,25. Kemudian ada NS kali alfa S. Nah, di sini NS adalah jumlah sambungan, kemudian alfa S di sini adalah redaman sambungan. Jadi optik ini di sambungan memang harus bagus ya, apalagi kecepatan dan ketepatan. Misal ada putus akibat kebakaran, optiknya putus 96 core atau 48 core, otomatis kan misalnya satu daerah gitu mati gitu internetnya. Nah, teknisi fiber optik itu jointer gitu. Nah, itu harus cepat untuk penyambungan fiber optik karena ya pelanggan jangan sampai menunggu lama untuk connect internet lagi. Nah, jadi para teknisi itu udah mah harus cepat gitu ya. Nah, redaman sambungannya pun harus bagus gitu. Jangan di atas 0,1 atau 0,3. Tuh, kemudian di sini ada SP, redaman splitter. Jadi redaman splitternya berapa nih? Yang dipakai ini splitter banding berapa gitu. Misal splitter 1:2 itu berarti kita di sini masukkan ditambah 3,70. Kemudian yang terakhir ada redaman instalasi. Nah, setelah kita tahu nih nilai-nilainya ini berapa aja, nah baru kita jumlahkan, kita totalin berapa. Hasil dari alfa total ini adalah redaman akhir yang ada di sisi pelanggan. Nah, karena ini kan hitung manual gitu. Nah, kalau ngitungnya pakai alat gitu, pakai OPM, optical power meter, nah itu tinggal dicolokkan di tiap konektor yang ada di perangkat, misalnya jadi ODP gitu. Ya udah kita colokin konektornya ke ODP, nanti ketahuan tuh redaman yang terbaca di OPM tuh berapa gitu. Ini kita harus tahu juga menghitung manualnya. Nah, ini ada safety margin ya berkisar 6 sampai 8 dB. Jadi tadi ya karena kan maksimal tuh 20
8 ke pelanggan. Nah, itu jangan sampai mentok 28, tapi harus ada jarak amannya juga. Jadi, walaupun misalnya suatu saat optiknya rapuh karena mungkin cuaca atau kena digigit serangga, nah itu masih ada jarak, misalnya pelanggan ini 25 dB gitu. Kemudian rapuh nih optiknya di ODP dan hasil akhirnya jadi naik 27 gitu. Nah itu jadi supaya tidak langsung apa ya melonjak gitu, melonjak redamannya. Jadi masih ada titik amannya. Nah, nanti kalau kita udah tahu 27, nah baru ada perbaikan, disambung ulang. Jadi harus ada safety margin juga. Nah, kemudian di sini OptiSystem. Nah, gimana sih cara mendesain FTTH dengan OptiSystem? Nah, sebenarnya ada dua ya. Teman-teman bisa pakai OptiSystem atau pakai Google Earth gitu. Kalau Google Earth biasanya untuk pemetaan jaringan gitu. Misalnya pemetaan jaringan ada di STO-nya di mana, terus jarak STO ke ODC-nya berapa, dari ODC ke ODP-nya berapa, ODP ke rumah pelanggannya berapa. Gitu. Google Earth itu didesain untuk pemetaan jaringan misal suatu daerah, suatu kota gitu, atau suatu pulau. Gitu. Nah, itu menggunakan Google Earth. Nah, untuk simulasi dari fiber optiknya sendiri gitu. Misalnya tadi kita sebelumnya sudah pernah pemetaan di Google Earth. Nah, kemudian kita pengen tahu nih redamannya berapa gitu. Hasil dari pemetaan sama di OptiSystem bagus nggak nih dari jaraknya, dari konektornya yang udah diskemakan gitu. Nah, cara ngeceknya itu pakai OptiSystem. Nah, jadi OptiSystem tuh aplikasi untuk merencanakan tes dan mensimulasikan link optik gitu di lapisan transmisi jaringan optik. Nah, itu kita akan mensimulasikan dari mulai OLT, terus ke ODF, kemudian ODC, ODP, kemudian ke ONT gitu. Nah, itu semuanya bisa disimulasikan menggunakan OptiSystem. Nah, untuk teman-teman, mungkin kan jika ada yang belum pernah melihat perangkat-perangkat di terkait fiber optik gitu ya. Ini tadi yang ada di segmen STH. Jadi ini yang sebelah kiri ini adalah OLT, kemudian yang sebelah OLT ini biasa kita sebut mini OLT gitu. Jadi kalau ini disimpan yang ada di STO gitu ya, atau di satu tempat. Nah, ini adalah mini OLT. Nah, mini OLT ini bentuknya kayak ODC juga kotak gitu, kayak kulkas. Cuman isinya ini langsung ke ini pada perangkat OLT-nya sekaligus perangkat ODF atau STM. Jadi dia dalam satu lingkup yang sama, dalam satu rak yang sama. Nah, ini misalnya ada di satu daerah, misal di sini ada daerahnya eh, apa ujung berung gitu, misal OLT di ujung berung, kemudian yang ini, nah daerah ujung berung itu mengcover apa aja, misal mengcover ada Sirimpus, dan lain atau Arca-Manik. Nah, kemudian disimpan nih mini OLT untuk mengcover kecamatan atau satu kelurahan. Nah, dinamain di belakangnya ditambahin, misal kelurahan Sukamiskin. Jadi Jipon bla 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 Sukamiskin, nah, kayak gitu. Nah, kalau misalnya OLT dia langsung aja dia ujung berung, nggak pakai bentuk kelurahannya lagi. Nah, ini OLT, ini mini OLT, kemudian ini adalah ODC. Nah, jadi teman-teman mungkin kalau misalnya ada yang lihat para petugas sedang buka, lagi di pinggir jalan gitu, lagi buka ODC, nah dalamnya tuh kayak gini. Jadi dalamnya tuh dia lebih banyaknya ke pescore-nya. Nah, pescore ini dia untuk menyambungkan untuk mempertemukan antara tadi feeder dengan distribusi. Tuh. Nah, di balik yang warna biru dan pescore ini, nah tentunya ada ada sambungan antara distribusi dan juga feeder. Nah, di sini juga menggunakan splitter. Jadi mungkin langsung warna A
ke distribusional gitu. Pasti di sini kan menggunakan splitter gitu. Atau nggak menggunakan splitter juga bisa. Nah, kemudian ODC baru ke ODP. Nah, di sini ada ODP itu ada 3 jenis. Di sini ada ODP pole. Ini biasa juga ditempel di tiang, tempel di tiang. Terus di sini ada ODP pedestal. Mungkin teman-teman kalau pernah lihat ada di perumahan gitu ya, perumahan yang nggak pakai kabel udara, dia banyaknya pakai kabel tanah. Nah, ini pasti ODP-nya pakai ODP pedestal. Nah, kemudian, nah ini yang paling sering banyak juga dilihat, yang tadi kayak gambar pertama, ini adalah closure gitu ya, sama juga ODP closure. Di ODP juga pasti ada splitter. Gitu. Nah, yang perlu kita ini ya perhatikan poin-poin penting eh, untuk perancangan jaringan STX itu ada jarak dari sentral ke pelanggan tadi ya untuk perhitungan dari power link budget, kemudian daya pancarnya juga, daya pancar sinyalnya, dB-nya berapa, kemudian panjang gelombang yang digunakan itu panjang gelombangnya berapa, jadi panjang gelombang itu dari awal sampai akhir itu sama, kemudian penggunaan penguat atau amplifiernya berapa, kemudian berapa kali sambungannya, kemudian responsivitas perangkat dari penerima, terus juga dari ONT-nya kita harus cek apakah dia support atau enggak. Nah, kemudian di sini ada yang one stage, ada yang two stage gitu. Bedanya kalau one stage di sini dia hanya menggunakan splitternya itu satu saja, apakah di sisi ODP atau di sisi ODC gitu. Nah, jika two stage dia menggunakan splitter di kedua sisi. Jadi di ODC menggunakan splitter, di ODP menggunakan splitter juga. Nah, ini merupakan gambar dari perancangan opti sistem. Ini sama kayak yang di pertama ya, yang di struktur FTTH. Nah ini sama kayak di tadi di gambar. Jadi mulai dari OLT sampai ke ONT itu kita desain di opti sistem dari mulai panjangnya, terus juga redaman splitternya, itu kita bisa edit gitu. Terus juga dari sambungan pun kita bisa lakukan gitu, kita bisa simulasikan. Uh, Oke, kita langsung coba di aplikasi. Kita lihat di aplikasi. Ini udah terlihat belum ya aplikasi opsi sistemnya? Udah, Mas. Oke, udah terlihat ya. Udah terlihat belum atau masih loading? Masih muter ya? Muter bang. Masih Ah, Pak, masih muter. oke. Ini udah muncul belum? Udah Pak, udah ada Udah. Pak itu yang warna-warna. Ya, betul. Nah, ini kenapa diwarna-warniin supaya kita nggak bingung gitu ya. Mana sisi OLT, mana sisi ODF, mana sisi ODC, ODP, ROSET, dan ONT. Nah, ini banyak elemen di sini yang bisa kita pakai. Misalnya kita di default. Nah, ini banyaknya ada visualizer library, transmitter library, WDM, amplifier, optical, filter, passive library, network library, receiver, signal, tools, MATLAB, terus cable access, OptiWave software, itu banyak. Cuman yang biasa sering saya gunakan gitu untuk mendesain eh, apa arsitektur STH untuk perencanaan dan simulasi itu ada di ya kita menggunakan optical fiber, kemudian ada di pasif juga gitu. Nah, ini eh, contoh kita adalah ada di sisi TX gitu ya di OLT. Kita bisa double klik.
Nah, di sini udah terlihat frekuensi yang digunakan itu berapa gelombangnya gitu. Apakah 1310, apakah 1550, apakah 1490 gitu. Terus power dari OLT ini berapa? Ya, berapa dB. Itu bisa kita setting. Kemudian misal kita untuk dari OLT untuk menyambungkan ke ODF berarti membutuhkan konektor gitu ya. Nah, konektor tuh kita tambahin juga di sini, kita sambungkan. Nah, ada juga, nah kita setting di sini redamannya berapa. Misal redamannya 5, 0,5 atau 0,7, itu bisa kita setting di sini. Kemudian, nah ini splice attenuation itu adalah sambungan di sambungan fiber optik. Nah, sesuai dengan tadi di tabel, nah sambungan itu maksimal kan 0,1. Nah, di sini anggap aja sambungnya dia levelnya memang maksimal gitu di 0,1. Kemudian ya ini udah masuk ODF, ada konektor juga. Ini ODF juga lanjut nanti ke sambungan, nanti konektor. Nah, ini baru dari ini kan masih dari sisi sentral ya atau sisi STO. Nah, harus sambung ke ODC. Nah, jaraknya berapa? Nih, anggap aja di sini jaraknya adalah 15 km gitu. Nah, dari ODF itu ke jarak 10 km terlebih dahulu gitu. Nah, ini bisa kita setting juga untuk panjang kabelnya, mau 10 km atau 20 atau 7 km gitu. Nah, cuman di sini saya mensimulasikan kabelnya itu cuma bisa maksimal 10 km. Nah, padahal jarak ke ODC-nya itu 15 km. Berarti perlu penyambungan antara titik optik A dan titik optik B gitu. Nah, di sini ada sambungan. Nah, sambungan di sini ya kasih redaman 0,1. Kemudian kita panjangin lagi kabelnya untuk sampai ke ODC. Nah, di ODC itu masuk ke konektor. Nah, kan ODF ke ODC menggunakan kabel feeder ya. Nah, ini ada konektor 0,5 terus pakai splitter yang 1:4. Nah, kemudian masuk lagi nih kita ke ODP, kita sambungin ke ODP. Nah, dari konektor yang di ODC itu ke ODP jaraknya di sini saya setting 1 km. Mungkin bisa diubah juga gitu. Misalnya pengen cuman 700 meter atau 500 meter itu bisa. Nah, cuman di sini karena satuan kilometer, jadi yang harus dikonversi adalah angkanya. Nah, terus masuk lagi ke ODP. Di ODP ada tentu ada sambungan lagi untuk nyambung ke konektor atau patchcord ya. Nah, di sini di ODP juga menggunakan splitter 1:4. Nah, kemudian dari ODP, nah itu masuk lagi ke Roset. Nah, atau langsung ke ONT pun bisa gitu. Bisa pakai Roset atau langsung ke sisi ONT. Nah, ini bisa kita simulasikan di sini. Nah, nanti di sini ada alat untuk mengukur, biasanya pakai OPM. Nah, di optik itu untuk pengukurannya biasanya menggunakan OPM atau menggunakan LTDR. Nah, kalau OPM, dia cuma bisa melihat dayanya aja, redaman dayanya berapa gitu. Dia cuma bisa Kerotinnya melihat. sih nggak usah apa. Tapi kalau OTDR, nah dia bisa lebih detail lagi. Misal di rumah teman-teman itu ada koneksinya apa? Tidak bisa connect gitu, tidak bisa connect ke internet. Nah, dari teknisi itu melakukan pengecekan, kenapa nih nggak bisa connect? Apakah eh, dari OLT-nya mati lampu, atau misal feedernya putus, atau dari distribusinya putus gitu. Nah, mainnya tadi kan jaraknya lumayan panjang ya, 15 kilo, terus ditambah ODC ODP 1 kilo gitu, total 16 kilo, belum dari OLT sampai ke WhatsApp sama ODF gitu. Nah, supaya mempermudah teknisi itu mengetahui titik putusnya,
Nah, pasti teknis itu melakukan pengukuran terlebih dahulu apakah dari sisi konektor yang di ODC atau konektor di ODP atau konektor di OLT gitu. Nah, nanti OTDR-nya itu disambungkan ke konektor, nah seperti yang optical power meter ini. Nah, kalau OTDR, nah dia bisa mengetahui tuh, oh ini nanti ada lambang gitu ya, namanya fiber end gitu. Nah, nanti harusnya total dari kalau sampai pelanggan itu berapa kilo, nanti ketahuan tuh titik putusnya ada di kilometer berapa. Misal pelanggannya itu, misal total dari OLT ke pelanggan itu adalah 17 kilo. Nah, kemudian setelah kita cek pakai OLT, nah ternyata OTDR membaca ada putus fiber optik itu di kilometer ke-7. Nah, berarti OLT itu dicek ada putus di kilometer ke-7. Nah, berarti jarak dari OLT ke ODC itu. Nah, berarti ada kilometer ke-7. Nah, kalau kilometer ke-7 berarti ada di sisi feeder gitu, feeder yang putus. Kalau misalnya kita ngecek nih, oh, ternyata ODP-nya yang loss itu bukan ODC-nya, ya apakah bisa di distribusinya atau di dalam splitternya gitu. Nah, itu bisa kemudian untuk optical power meter, nah untuk simulasi gitu, misal ketika kita sudah selesai mendesain, nah kita bisa mensimulasikannya. Nah, simulasikannya ada tombol ini calculate. Nah, ini diklik aja tombol calculate, kemudian ini. Nah, nanti kalau udah selesai itu kita X. Nah, kemudian kita lihat di optical power meter. Nah, seperti ini. Ini ada redamannya. Tadi kan ada dikasih power 2. Ini kebaca 1. Ini berarti udah benar. Mungkin nanti kita akan cek juga banyak sisi ODC. Nah, ini contoh yang lain. Cuman ini bedanya nggak di warna-warnain gitu ya. Nah, ini udah pasti ini adalah sisi dari ONT. Ini adalah sisi dari ODP. Kemudian eh, yang ini adalah sisi dari ODC. Ini sisi dari OLT dan ODF. Dan ini adalah kabel feeder. Nah, coba kita misal calculate dulu. Close. Nah, kita cek nih, kita pengen tahu nih redaman sampai ODP itu berapa. Nah, kita bisa lihat di sini. Double klik. Nah, kita bisa tahu nih, oh ternyata redaman sampai ODP itu dia udah 26 dB. Udah lumayan besar juga, padahal baru sampai ODP. Nah, kalau dari sisi ONT-nya berapa dB gitu ya. Kita bisa cek juga di sini. Tuh, nah, di sini kebaca udah 27 nih. Hampir maksimal di standar redaman untuk ke pelanggan. Nah, supaya aman mungkin jangan sampai 27 banget gitu. Bisa diturunin jadi 25 dB gitu ya, atau 24 dB atau 23 dB. Nah, di sinilah mungkin teknisi akan analisis gitu ya. Apakah ada sambungan yang jelek, apakah ada splitter yang jelek gitu ya, atau konektor yang jelek gitu ya. Nah, itu harus dicek gitu ya. Ada pemeliharaan juga supaya redamannya ini bagus gitu, nggak terlalu mepet nilai maksimal gitu. Ya teman-teman nanti kan bisa diulik juga aplikasi ini, bisa di-download di Google, bisa dicobain. Ini ada optical. Nah, ini gimana sih cara masang eh, OPM ini untuk ngecek misalnya ada optical power meter. Jadi teman-teman ya bisa ulik gitu ya dari satu-satu dari folder ini, misalnya yang visual, ada OPM, nah di drag aja nanti dia otomatis langsung kesambung ke konektor atau kesambungan itu. Misalnya kita ingin contoh ke sambungan aja di sambungan. Nah, setiap kita masukkan komponen gitu ya, nah kita harus calculate lagi
Calculate lagi. Kita close, baru kita buka. Nah, ternyata ini peradabannya masih 26 dB gitu ya. Kenapa ke pelanggan bisa 27 gitu ya, hampir 28? Bisa saja mungkin karena jarak gitu ya. Jaraknya di sini terlalu jauh. Dari sentral ke ODC itu udah 15 kilo. Kemudian dari ODC ke ODP itu udah 1 kilo. Kemudian dari ODP ke rumah pelanggan itu 1 kilo juga. Gitu. Di sini, 1 kilo. Nah, mungkin karena jaraknya jauh, jadi redamannya agak tinggi. Mungkin gitu ya. Kemudian oke, itu untuk untuk cara desain dari sistem. Itu ya teman-teman bisa merancang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pengen di rumahnya bikin jaringan fiber optik sendiri gitu ya. Dari misal teman-teman ada gudang, gitu, gudangnya dibuat sentral jaringan, punya sentral sendiri, terus pengen rumah tuh dikelola jaringannya, nah bisa menggunakan simulasi seperti ini. Gitu. Nah, dari teknisi optik juga gitu ya, itu ada pelatihan dan sertifikasinya. Nah, di Tinkoff ini ada pelatihan dan sertifikasi terkait fiber optik gitu ya, mulai dari OTDR, OPM, K3-nya juga ada gitu. Kemudian membuat laporan tertulis, penyambungan optik gitu ya, pengukuran itu semua ada. Ada di pelatihan dan sertifikasi terkait teknisi instalasi dan aktivasi gitu. Buat teman-teman yang suka di jaringan gitu ya, jaringan optik juga bisa daftar ke pelatihan dan sertifikasi teknisi instalasi dan aktivasi BNSP gitu. Jadi ini udah BNSP, ini sudah teman-teman dapat 2 sertifikat, ada sertifikat pelatihan dan sertifikat dari BNSP. Kalau teman-teman udah pernah ada proyekan atau udah pernah bekerja sebagai di bagian jaringan gitu, teman-teman bisa apply pakai SK kerja juga atau portofolio. Oke, mungkin itu saja dari saya terkait webinar Opti System gitu. Mungkin saya tutup. Jika ada pertanyaan boleh disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk teman-teman semuanya, tadi udah sama-sama kita dengar materi dari Mas Reza terkait Opti System. Jadi untuk selanjutnya, apakah ada teman-teman yang mau bertanya? Boleh mungkin mengacungkan tangan atau silahkan langsung mengetikkan pertanyaan di kolom chat. Oke, ada Pak Kamal Haki. Boleh on mic. Silahkan. Oke. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Ya. Oke. Perkenalkan saya Kamal Haki dari PT Prima Cipta Indotek di Merauke, Papua Selatan. Oke, baik Pak. Halo? Iya, Iya, silakan. Mas. Oke, baik, siap. Mau nanya nih, Mas. Setelah mendengar penjelasan tadi, ada kabel mulai dari OLT sampai dengan ONT, Mas. Itu Ya. ada ketentuan jarak minimal dan maksimal mulai dari OLT sampai ke ODC atau dari ODC ke ODP gitu. Ada nggak maksimal dan minimalnya? Soalnya kayak kita di kampung nih paling implementasi FTTH hanya sebatas RT/RW net biasa, Mas. Jadi ya kayak gitu. Jadi paling kita untuk jalur backbone-nya paling pakai yang dua core armor kayak gitu kan. 2 sling paling hanya sebatas itu. Kadang-kadang kita kesusahan pada saat mau OTDR nih kan. Mungkin pada saat redaman tinggi nih, jangan sampai ada kabel yang putus nih. Padahal jarak kabel cuma 500 meter gitu. Kalau kita OTDR nggak dapat biasanya. Nah, kayak gitu. Mungkin ada jarak minimal dan maksimal, itu yang pertama. Yang kedua, tadi pada simulasi di Opti System, Mas, itu ada atenuator gitu. Yang saya pikirkan atenuator kalau di lapangan tuh seperti apa? Apakah itu hasil splicing gitu atau kayak gimana gitu? Itu
Yang kedua. Kemudian yang terakhir Mas, pertanyaan terakhir, kemarin kita sempat implementasikan fiber optik di RT/RW-Net itu kita pakai paket 8 ODP untuk yang PON 1, untuk yang PON 2 kita pakai yang 4 paket ODC itu dari global Mas. Bisa nggak kalau kita simulasikan di OptiSystem gitu Mas? Mungkin itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Mbak langsung dijawab aja Mas Reza. Oke, baik. Tadi untuk pertanyaan pertama itu yang jarak ya Pak ya? Nah, untuk jarak itu biasanya maksimal 20 km, 17 sampai 20 km gitu. Itu untuk maksimal ke rumah pelanggan. Jadi memang penempatan dari STL sendiri itu dia harus strategis gitu. Jangan misalnya penempatan dari sentralnya sendiri itu terlalu jauh dari area pelanggan itu. Makanya harus disimpan di tempat strategis. Mungkin lebih bagusnya lagi apalagi di tengah-tengah gitu. Nah, jaraknya itu 17 sampai 20 km. Nah, untuk dari ODF ke ODC itu 5 sampai 10 km. Kemudian untuk ODC itu 1 sampai 3 km. Untuk ODP ke rumah pelanggan mungkin 40 sampai 50 meter. Nah, itu adalah idealnya gitu. Untuk idealnya seperti itu. Mungkin kalau diimplementasikan di lapangan mungkin bisa disalin juga gitu. Apakah dari sambungan ini misalnya jaraknya memang lebih dari 20. Nah, itu ada lagi sistem tadi kan one stage dan two stage gitu. Nah, harus dimaksimalin juga. Misalnya pakai two stage, oh redamannya agak tinggi nih gitu. Cobain pakai one stage gitu. Kemudian dari sambungannya pun itu memang harus stabil, harus rapi gitu. Jangan sampai ada yang rapuh atau misalnya di visual placernya ada terdeteksi bubble gitu. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua itu yang ini ya apa? Yang OD4 simulasi 4 ODP sama ODC OptiSystem. Saya screen OptiSystem dulu. Ini kelihatan nggak Pak? Ini terlihat nggak Pak? Saya screen OptiSystem. Oh belum ya? Nggak terlihat. Oke. Nah, terkait tadi pertanyaan 2 dan 3. Nah, untuk sambungan itu biasanya kita menggunakan ini sih Pak kalau buat simulasi pakai atenuator gitu. Nah, ini tuh simulasi terkait sambungannya gitu. Nah, kalau ada sambungan, nah untuk simulasi dia pakai optical attenuator. Nah, ini nanti hasil dari sambungannya itu bisa kita masukin ke value di sini atau misal kita standar gitu, harus yang paling bagus redamannya gitu. Nah, di sini diinputkan gitu redamannya bisa 0,1 atau 0,01 gitu. Nah, itu kita inputkan di sini. Nah, ini untuk sambungan. Jadi sambungan itu pakai optical attenuator. Nah, yang ini. Kemudian, apakah kita bisa mensimulasikan ODC dan ODP ke simulator? Itu bisa gitu. Jadi di sini nanti tinggal pakai splitter gitu, DC-nya berapa aja, kemudian nanti dipecah-pecah lagi gitu. Dan ini juga gampang fleksibel gitu ya untuk diubah-ubah atau disambungkan. Jadi ini memang cocok buat simulasi. Atau misalnya simulasinya adalah per datek ODC gitu. Misal ODC A, B, C, D gitu. Itu punya desain masing-masing gitu. Desain dari ODC A, ODC B, C, D, D. Gitu sih Pak. Mungkin jawabannya. Ada yang ingin ditanyakan lagi Pak? Ya, kebetulan yang paket itu dia sistemnya rasio Mas, kebetulan. Oke, oke. Nah, itu juga sebenarnya bisa sih di OptiSystem disimulasikan gitu. Jadi memang di OptiSystem ini dia langsung nyambung ke kayak konektor, kemudian passive splitter gitu. Nanti ditimpa aja gitu ke sini bisa dok gitu. Kalau langsung kayak digabung gitu.
Berarti Mas mau nanya lagi ya terakhir nih. Kalau di RT RW.net berarti udah nggak pakai ODF ya berarti ya dari OLT langsung ke ODC ya? Itu bisa, misalnya pakai FTM juga untuk membaginya lagi itu bisa juga gitu, Pak. Jadi kan dari FTM itu dia frame, dia punya frame lagi. Mungkin nanti ada banyak ODC gitu. Nah itu ngambilnya kan dari FTM, dari ODF. Dibagi-bagi lagi. Kan kalau misalnya ODX-nya makin banyak gitu. Kalau misalnya eh, cukup yang sedikit, nggak apa-apa gitu. Juga. Baik Pak, ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Mas, cukup. Oke, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya Pak. Iya, Mas. Oke, terima kasih kepada Pak Kamal Haki. Mungkin boleh satu atau dua pertanyaan lagi, Mas. Itu ada dari Mbak Muti yang ngacungkan tangan. Boleh mungkin kepada Mbak atau Bu Muti, silahkan untuk on mic. Mas, ya. Selamat malam, Mas Reza. Ya, selamat malam. Iya, izin bertanya ini terkait dengan simulator. Ya. Ini kalau misalkan tadi di optical transmitternya itu eh, modulasinya itu bisa diatur-atur tidak ya? Gitu. Itu yang nomor satu ya. Pertanyaan pertama maksudnya. Terus, itu atau langsung dijawab boleh? Boleh pertanyaan dulu aja. Oke, pertanyaannya. Yang berikutnya, minta dibantu untuk ngukur pakai OTDR, Mas, disimulasikan gitu. Ngukur yang pakai OTDR. Itu aja, Mas. Makasih. Oke, baik. Untuk modelasi di sini harus bisa juga diedit gitu ya. Di sini ada modulasi tipe. Nah ini ada modulasi tipe, bisa pakai RZ atau RZ, dia cuman dua tipe aja atau dimatiin gitu. Itu bisa diedit gitu. Terus juga dari gelombangnya bisa diedit juga itu di sini. Ada gelombangnya diedit, kemudian ada powernya juga bisa diedit gitu untuk optical transmitter. Nah, kemudian untuk kekurangan dari opti sistem ini paling dia untuk kayak cobain detik putus, di sini tidak ada OTDR, adanya optical time domain visualisasi gitu ya. Gitu ya. Kita cuma bisa melihat ini aja kayak gini. Nah, kan kalau tampilan dari OTDR sendiri kan kalau areanya kan dia bisa menghitung jarak gitu ya, terus juga detik putusnya di mana gitu. Nah, ini biasanya kalau di opti system saya sendiri jarang pakai eh, optical time domain visualizer gitu. Nah, yang saya sering pakai itu adalah optical power meter karena kebutuhannya untuk mengecek daya dari mulai OLT sampai ke ONT gitu. Nah, itu apakah sudah memenuhi standar atau belum? Gitu sih. Berarti untuk yang OTDV ini nggak bisa dipakai atau kayak gimana, Mas? Ya, di sini untuk apa? Toolsnya di sini tidak ada sih, tidak ada buat OTDR. Kan R itu adalah refleks gitu, pemantulan lagi. Nah, di sini adanya visualisasi gitu, bukan OTDR. Jadi di sini toolsnya untuk OTDR belum ada gitu, di OT system. Oke, berarti tadi yang di OTDV yang visualisasi ini dia memvisualisasikan apa ya, Mas? Nah, ini dia memvisualisasikan dari gelombangnya sih, dari gelombang yang ada di simulasi dari mulai OLT sampai ke ONT gitu. Kalau semisal ini, Mas, dari yang apa, yang rangkaian sudah dibuat, Mas, Masnya, kalau misalkan tadi terus dibaca di optical time domain visualizer ini, itu bisa dibantu cara bacanya nggak, Mas? Misalkan kayak tadi yang OPM kan, oh ini dBm-nya sekian. Nah, kalau misalkan pakai Ya. OTDV ini, hasilnya seperti tadi yang gambar-gambar kotak-kotak itu, bacanya gimana, Mas? Oh, kalau yang ini kalau misalnya dia paling ini tuh dia misalnya kalau ada yang jatuh tuh
dia pasti akan ada turunan jauh gitu. Karena ini misalnya seperti sama kayak di OTDR sih. Kalau OTDR kan dia cuman sampai ada titik putus di N gitu. Kalau ini kita melihat apakah ada, sebentar, laptopnya nge-lag. Oke. Nah, kalau untuk optical time domain visualizer ini dia hanya melihat gelombang dari yang dikirim dari OLT gitu ya, apakah gelombangnya stabil atau enggak, kemudian dari sambungan dan sampai ke ODC, ODP atau ONT dia gelombangnya rapi atau enggak. Misalnya ada lonjakan atau turunan itu baru ada sesuatu gitu, ada kendala gitu. Nah, ini laptopnya muter nggak ya? Enggak, masih ngeblank sih. Belum. Masih Sambil blank. ini Mas, Iya, terakhir ya Mas, terakhir Mas. boleh. Itu kalau tadi kan yang dimodulasi itu untuk RZ, NRZ sama OFF itu nanti ketika diaplikasikan itu bedanya di apa ya Mas? Terus kalau yang dipakai di kenyataannya misalkan di Telkom atau apa itu pakai modulasi yang mana Mas gitu. Makasih, itu aja terakhir. Oke, kasih Mas. Oke, untuk saat ini sih saya biasanya sering pakainya yang tadi yang NRZ itu. Untuk yang RZ saya belum pernah pakai gitu. Jadi ini yang saya biasa pakai ketika simulasi, baik itu dulu di kampus atau di eh, riset gitu. Biasanya pakai menggunakan modulasi NRZ sih. Itu sih Mas. Oke Mas, makasih Mas. Oke, terima kasih Mas. Oke, mungkin makasih juga kepada Pak Uti, maaf tadi salah menyebutkan gitu. Oke, mungkin cukup kali ya untuk 2 pertanyaan aja Mas Reza. Baik, mungkin sebelum lanjut kepada sesi saya, boleh mungkin closing statement dari Mas Reza terlebih dahulu. Persilahkan. Oke, baik. Oke, buat rekan-rekan, terima kasih banyak udah join di webinar desain RTH menggunakan OptiSystem gitu. Dan selain OptiSystem, teman-teman juga bisa mensimulasikan pemetaannya itu ada di Google Earth. Nah, kalau untuk Google Earth, dia hanya cuma pemetaannya aja, mensimulasikan mungkin titik strategis dari penempatan sentral itu di mana, penempatan ODC itu di mana, gitu. Kemudian baru diimplementasikan di OptiSystem itu untuk pengecekan pengukuran dari mulai OPM-nya, kemudian kedalamannya gitu. Dan buat rekan-rekan mungkin yang ingin implementasi RT/RW-Net atau misalnya ada di gedung atau di sekolah gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan OptiSystem itu. Banyak tools yang bisa dipakai di OptiSystem, mungkin ada beberapa keterbatasan juga di OptiSystem. Itu teman-teman bisa balik lagi. Kemudian teman-teman juga bisa ikut pelatihan dan sertifikasi terkait fiber optik. Dan itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Terima kasih banyak sudah hadir di webinar Desain Serta OptiSystem ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Makasih, kepada Mas. Mas Reza. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman semuanya. Tadi udah dijelasin ya sama Mas Reza pengenalan terkait OptiSystem, desain jaringan fiber optik. Nah, tadi juga udah dijelasin secara singkat terkait adanya pelatihan dan sertifikasi di Tingkop Indonesia tentang webinar yang sejalan. Nah, jadi mungkin boleh aku perjelas lagi ya, teman-teman. Apakah layar aku sudah terlihat? Belum. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke, baik. Oke, jadi teman-teman, di Tingkop Indonesia itu kita punya 32 skema sertifikasi dan pelatihan, di mana salah satunya yaitu ada pelatihan dan sertifikasi teknisi instalasi dan aktivasi. Pelatihan ini bisa teman-teman ikutin dan sejalan dengan webinar yang kita adain malam ini tentang fiber optik. Jadi untuk teman-teman yang mau ikuti pelatihan dan sertifikasi, silahkan langsung menghubungi admin yang ada di grup WhatsApp, atau mungkin nanti setelah dari sesi webinar, saya akan memberikan link kontak dari admin Tingkop, dan silakan teman-teman untuk menghubungi admin kita. Nah,
teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman mengikuti pelatihan dan sertifikasi, itu berlangsung selama 3 hari, dan itu ada sesinya atau ada batch-nya per bulan, di mana dalam waktu dekat itu akan dilaksanakan di tanggal 12 dan 13 November untuk pelatihan yang dilakukan secara online, dan sertifikasi akan dilakukan secara offline tanggal 15 November tahun 2024. Secara offline itu dilakukan di Kota Bandung. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tidak ada di Kota Bandung, tapi mau mungkin melakukan sertifikasinya di kota lain, itu bisa menghubungi admin, bagaimana syarat dan ketentuannya, apakah ada penambahan harga dan lain-lain, itu bisa dikonfirmasi kepada admin kita. Jadi untuk teman-teman, silahkan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, untuk mengupload ke Instagram Story terkait cuplikan foto ataupun video selama sesi webinar tadi berlangsung, dan untuk 10 orang dengan story Instagram terbaik nanti akan dipilih oleh admin Instagram kita dan akan dihubungi langsung. Teman-teman bisa juga mengklaim voucher 10% untuk mengikuti kegiatan pelatihan dan sertifikasi teknisi instalasi dan aktivasi pada skema ini. Nah, jadi voucher itu akan berlangsung sampai dengan akhir 2024 atau sampai bulan Desember akhir nanti. Jadi teman-teman silahkan klaim. Akan ada 2 batch lagi di bulan 11 dan di bulan 12. Atau untuk teman-teman yang mungkin mau mengikuti pelatihan dan sertifikasi ini secara rame atau dari kampus, dari sekolah, atau dari kantor, boleh langsung dihubungi juga dari pihak admin. Nanti bakal ada perbincangan terkait harga dan lain-lainnya. Dan untuk pelaksanaannya boleh sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan di website kita di 12-13 November ataupun di 10-11 Desember, atau mengikuti waktu tanggal sesuai dengan kesepakatan kerjasama. Nah, jadi untuk teman-teman silahkan nanti dihubungi aja adminnya. Jadi setelah ini seperti yang saya bilang tadi di awal, bakal saya kirim kontak dari admin di grup. Oke. Nah, untuk record Zoom juga nanti bakal akan di-share di YouTube. Jadi silahkan dipantau. Untuk teman-teman yang mungkin mau menonton kembali sesi Zoom hari ini, nanti bisa diakses di YouTube-nya Teamform. Nanti bakalan diupload dan akan saya kirimkan juga link dari YouTube tersebut. Oke. Nah, untuk harga dari pelatihan ini dikenakan senilai 5 juta rupiah. Dan untuk teman-teman yang mungkin nanti mendapatkan voucher akan mengklaim 10% dari biaya total 5 juta tersebut. Oke. Nah, mungkin itu di sekilas terkait pelatihan dan sertifikasi sejalan dengan fiber optik yang kita agendakan pada sesi webinar malam ini. Selanjutnya, di waktu terdekat itu kita punya sertifikat dan pelatihan, yaitu ada IT auditor dan juga perkayasaan perangkat Internet of Things atau IoT. Jadi untuk teman-teman boleh banget dikepoin di website kita di teamcorp.id. Di sana ada 32 skema lebih kurang, selain ketiga yang telah saya paparkan ini, ada juga digital marketing, ada pembuatan konten digital, ada project manager. Jadi silahkan dikepoin aja di website kita teamcorp.id. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk malam ini. Untuk teman-teman jangan lupa seperti yang aku himbau di awal, silahkan mengupload di Instagram Story dan nanti bakalan dipilih oleh admin Instagram kita. Oke. Halo Kak Nadia. Ini Halo tadi Kak. bilang di dalam grup. Mau tanya slide auditornya tadi belum kelihatan. Gimana? Slide sertifikasi dan pelatihan auditornya tadi belum kelihatan. Sebentar. Kalau sudah terlihat. Oke, ini saya ulang kembali ya. Ada pelatihan Mungkin di slideshow aja ya, nggak terlihat. Gimana, Bu? Di slideshow. Ini udah terlihat ya, IT auditor dan perkayasaan perangkat. Oke, jadi
Oke, jadi untuk teman-teman, aku ulangi kembali, selain tadi ada pelatihan dan sertifikasi teknisi, instalasi dan aktivasi, ada juga 2 pelatihan terdekat, yaitu IT Auditor dan perekayasaan perangkat Internet of Things. Jadi teman-teman silahkan kepoin di website kita, Tinkoff, www.tinkoff.id. Di sana ada 32 skema lain, di antaranya ada digital marketing, pembuatan konten digital, ada project manager, dan lain-lain. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan seputar pelatihan dan sertifikasi. Selanjutnya aku bilang tadi di awal, bakal ada pengisian link feedback yang teman-teman bisa isi untuk perolehan sertifikat. Nah, linknya itu sudah aku kirim di kolom chat. Mungkin apakah sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Kak. Oke. Nah, silakan diisi link feedback tersebut, isi sesuai panduan yang ada di dalam link tersebut. Nah, nanti untuk sertifikatnya silakan ditunggu dalam waktu kurang lebih 1 minggu, bakalan diupdate oleh admin di grup, dan untuk sertifikat bisa teman-teman akses di website tinkoff.id. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan pada sesi pelatihan dan sertifikasi. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan seputar pelatihan dan sertifikasi? Jika tidak ada, mungkin bisa saya akhiri. Apakah ada, teman-teman? Oke, kalau seperti itu berarti sudah jelas terkait informasi seputar pelatihan dan sertifikasi teknisi, instalasi dan aktivasi, ataupun IT auditor, atau perekayasaan perangkat IoT, dan 32 skema lain yang bisa teman-teman cek di websitenya tinkoff.id. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kepada Mas Reza selaku narasumber pada sesi webinar malam hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman semuanya yang telah berhadir pada malam hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di bulan depan, di webinar yang dengan tema yang lain, ataupun di pelatihan-pelatihan yang lain. Oke, aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih. Ada pertanyaan? Berpendidikan lulusan dari universitas perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dan syarat pengalaman praktis di dunia kerja industri telekomunikasi. Bergerak sebagai perusahaan yang mempunyai misi untuk mampu memberikan kontribusi baik dalam bidang penelitian dan pelatihan teknologi telekomunikasi yang praktis dan siap pakai. Dengan mengusung 2 misi terbaiknya, yakni mengedepankan profesionalisme, kemampuan individu dan tim dalam menghadirkan pelatihan dan workshop yang smart dan fun, juga memberikan solusi yang optimal kepada mitra kerja dalam mengatasi permasalahan di dunia teknologi telekomunikasi. Tinkoff Indonesia memiliki 3 produk, diantaranya training, e-course, dan sertifikasi BNST.
Think Corp Indonesia berdiri pada bulan Maret tahun 2011 di Kota Bandung. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa training dan workshop. Think Corp Indonesia merupakan perusahaan profesional yang didukung oleh tenaga ahli berpendidikan lulusan dari universitas perguruan tinggi terkemuka di Indonesia dan syarat pengalaman praktis di dunia kerja industri telekomunikasi. Bergerak sebagai perusahaan yang mempunyai misi untuk mampu memberikan kontribusi baik dalam bidang penelitian dan pelatihan teknologi telekomunikasi yang praktis dan siap pakai. Dengan mengusung dua misi terbaiknya, yakni mengedepankan profesionalisme, kemampuan individu dan tim dalam menghadirkan pelatihan dan workshop yang smart dan fun, juga memberikan solusi yang optimal kepada mitra kerja dalam mengatasi permasalahan di dunia teknologi telekomunikasi. Think Corp Indonesia memiliki 3 produk, diantaranya training, e-course, dan sertifikasi BNSP.